warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di penghujung bulan mulia ini kita akan, bukan penghujung sekali, ada 2-3 kali insyaAllah ke depan akan kita kaji masih tentang dosa-dosa besar yang hari ini, pagi ini, subuh ini, dosa-dosa besar yang ke-24. Dosa-dosa besar yang ke-24, halaman 79, yaitu gemar, senang, rasa bahagia kalau dia bisa berbohong. Gemar, senang, puas, dan bahagia kalau dia bisa berbohong. Ini ada karakter manusia begitu. Ulang lagi, salah satu dosa besar yang hari ini ke-24, dosa besar yang ke-24 adalah orang itu senang, merasa bahagia, enak tidurnya kalau sudah berbohong. Itu adalah dosa besar. Coba lihat ayat yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Orang-orang yang melampaui batas dan senang berbohong, orang itu tidak akan mendapat hidayah seumur-umurnya. Jangankan sebelum wafat, jangankan setelah wafat, sebelum wafat pun tidak akan mendapat hidayah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberikan hidayah kepada man, orang-orang, huwa modelnya, musrifun, melewati batas, melampaui batas, kadzab, dan senang, bahagia, rasa indah kalau dia bisa berbohong. Hati-hati, hati-hati, tidak mendapat hidayah. Kalau orang sudah tidak mendapat hidayah, itu bukan muslim normal. Itu adalah penjahat kelas kakap sudah. Orang yang tidak mendapat hidayah itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya memang umpan neraka jahanam. Itu bahasa kasarnya. Jawab serentak, jelas. Jelas. Semangat dikitlah, jelas. Jelas. Kalau begitu di sini jelas bahwa orang yang suka dan gemar berbohong, merasa bahagia kalau sudah bisa berbohong, orang itu seumur-umur tidak mendapat hidayah. Tolong dicatat, tidak mendapat hidayah. Makanya kalau ketemu orang pembohong, senang berbohong, jawabannya itulah model orang yang tidak pernah mendapat hidayah. Enggak percaya? Lihat orang pembohong-pembohong, demi Allah tidak akan ke masjid kecuali hari Jumat. Jumat aja dia. Kenapa hari Jumat dia datang? Enggak enak kalau hari Jumat enggak ke masjid. Itu karena orang berbohong memang tidak hidupnya begitu. Tidak mendapat hidayah. Makanya Allah selalu mengutuk
terus mengutuk orang-orang yang suka dan senang berbohong. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 10 halaman 80 di atas, Allah berfirman, Qutilal kharrasun. Orang-orang yang suka berbohong, senang berbohong, orang itu dilaknat oleh Allah sejadi-jadinya. Kalau Allah sudah melaknat kita sejadi-jadinya, bisa dipastikan siapa kita ini. Makanya mustahil masuk surga orang-orang yang suka dan bahagia senang berbohong. Tidak masuk surga mustahil. Arti mustahil seperti mustahilnya seekor onta kita masuk ke dalam lubang jarum. Cari jarum. Jarum ada lubangnya kan? Tempat masuk benang itu. Lubang jarum itu cari onta masukkan ke situ, bisa enggak? Mustahil. Mustahil itulah seperti itu mustahil pula orang yang gemar berbohong, suka berbohong, mustahil masuk syurga. Jawab serta jelas. Jelas. Kalau sudah jelas, coba di ayat yang ketiga di bawahnya. Coba lihat hadis sahih. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, innal kadzib, yang namanya dusta itu yahdi ilal fujur, akan menghantarkan orangnya kepada berbuat kejahatan. Berbuat kejahatan, sesuatu yang keji. Bohong itu, dusta itu bukan sekedar dusta, dia pelan-pelan mengantarkan kepada berbuat sesuatu yang keji, yang melanggar, yaitu fujur. Kalau sudah sampai pada fujur, wa innal fujura, kalau sudah dia senang melakukan yang mungkar, yang tidak baik, yahdi, pasti orang itu menghantarkannya ilan nar, untuk masuk dalam neraka jahanam. Mulai pertama di berbohong. Sering-sering berbohong menghantarkan kepada kejahatan. Kalau sudah di posisi kejahatan, lama-lama menghantarkan orang itu ke pintu neraka jahanam. Makanya sabda Rasulullah selanjutnya, wala yazalur rajul yakdzib. Kalau seseorang terus-menerus berbohong, kalau seseorang wala yazalur rajulu yakdzib, terus seseorang itu berbohong, terus berbohong, setiap hari kebohongannya keluar, hatta yuktab indallahi kadzdzaba, catatan Allah, bukan namanya yang disebutkan. Dalam catatan Allah kita lihat bukan namanya, berubah namanya menjadi pembohong. Di hari akhirat dia dipanggil, Jul, Erna, enggak, pembohong, berubah menjadi pembohong. Lihat hadisnya, lama-lama orang itu berubah menjadi pembohong, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Di dalam catatan Allah ditulis itu bukan namanya, ditulis adalah pembohong. Maka lihat, dalam negara kita siapa yang paling banyak berbohong? Lama-lama tidak disebutkan namanya, pembohong namanya. Di dalam RT kita, di dalam provinsi kita, di dalam masyarakat kita, selama banyak berbohong, berubah masyarakat. Siapa namanya? Si pembohong. Oleh karena demikian, ingat, bohong, yang gemar berbohong itu selalu dia sudah melaksanakan dosa besar, dosa besar, dosa besar. Jawab serentak jelas. Jelas. Kalau begitu, kesimpulan
pengajian kita pagi ini. Yang pertama adalah orang yang suka berbohong, orang itu tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jawab, jelas? Yang kedua, orang berbohong qutilal kharrasun, selalu mendapat laknat Allah, kutukan Allah. Kalau Allah sudah melaknatnya, kalau Allah sudah mengutuknya, enggak ada harapan orang itu sudah. Jelas sudah. Persis seperti kayu sudah dikelupas kulitnya itu. Tunggu mati saja udah. Kalau Allah sudah qutilal kharrasun, Allah mengutuk, melaknat habis-habisan pembohong itu. Sudah dua kesimpulannya. Jawab serentak, jelas? Yang ketiga, kebiasaan berbohong yahdi ilal fujur, akan menghantarkan kepada dia berada pada titik kejahatan. Kalau sudah pada titik kejahatan, lama-lama di situ menghantarkan dia ilan nar, ke api neraka, ke pintu neraka. Seseorang yang sering berbohong, namanya berubah. Lama-lama dalam catatan Allah melalui malaikatnya akan tertulis bukan namanya, tapi tulisannya pembohong. Alamatnya disebutkan di situ. Namanya pembohong, berubah. Walaupun orang tuamu memberikan namamu Abdullah, Muhammad Saleh, Fitri, kemudian Lina lemah lembut dan macam-macam, semua tidak dipakai oleh Allah, oleh malaikat, ditulis pengganti namanya pembohong. Berubah namanya. Jawab serentak, jelas? Kesimpulan di atas kesimpulan mulai hari ini, yang berkarakter tiap hari senang berbohong, berhentilah dari berbohong sebelum meninggal dunia dalam keadaan Anda terlaknat dari Allah. Sebelum meninggal dunia dalam keadaan Anda adalah disebutkan adalah Anda sebagai orang yang tidak mendapat hidayah Allah. Sebelum meninggal dunia jangan sampai Anda ditulis namanya pembohong, pengganti nama yang benar. Jawab serentak, jelas? Kembali kepada Allah, jujur, siddiq, jujur dalam hidup ini. Jujur akan membahagiakan kita, dan berbohong akan mencelakakan kita, dan berbohong itu adalah dosa besar. Baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.